Kasus bahan petasan meledak hingga memakan korban jiwa kembali terjadi. 19 Februari, ledakan dahsyat terjadi di rumah Darman, warga desa Karangbendo, Ponggok, Blitar, Jawa Timur. Darman dan 3 orang lainnya tewas. Potongan tubuh mereka bahkan ditemukan terpencar hingga jarak 100 meter dari lokasi kejadian. Selain itu, belasan warga terluka. Ledakan juga merusak 25 rumah serta membuat sejumlah hewan ternak mati. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, petugas menemukan sisa serbuk mesiu di dalam 3 buah panci berukuran besar yang hendak dirakit menjadi petasan. Diduga ledakan dipicu api rokok dari salah satu korban. Polisi juga masih menelusuri penyuplai bahan baku petasan. Dan lagi nanti korbannya, kemudian pelakunya, termasuk sumber-sumber bahan-bahan yang digunakan begitu ya. Untuk penindakan tegas penjual lainnya, Pak? Ya, kita akan lakukan itu, apalagi menjelang nanti di bulan puasa dan Lebaran nanti. Tak jauh berbeda dengan yang terjadi di Desa Padangjaya, Cilacap, Jawa Tengah pada awal Februari lalu. Seorang warga tewas akibat ledakan bahan petasan yang sedang diraciknya. Tak hanya menghancurkan bangunan, tubuh pria itu juga terpental sejauh 7 meter dan masuk ke kolam ikan, tewas mengenaskan. Di bulan Januari, gubuk di tengah sawah di Desa Lembur, Humas, Sukabumi, Jawa Barat meledak. Bahkan suara ledakannya terdengar hingga radius 1 kilometer. Lagi-lagi adanya perakitan bahan petasan yang kemudian meledak akibat kelalaian. Sepanjang tahun 2021 hingga 2022, terjadi sejumlah ledakan bahan petasan yang dirakit sendiri oleh warga. Kelalaian si perakit menjadi faktor penyebab paling besar. Selain faktor kelalaian, rentetan banyaknya ledakan bahan petasan oleh warga juga tanda lemahnya pengawasan petasan yang beredar di masyarakat. Menanganinya harusnya ini dari sisi ekonomi. Satu, kedua, pemerintah gencar bahwa memang mercon ini yang begini sudah harusnya dilarang. Tapi kelihatan sudah dilarang. Cuman mencari kesempatan lah orang-orang ini. Karena memang bisnis murni ini. Tapi tidak memperhatikan keselamatannya sendiri. Tetap aja ngerokok. Akhirnya apa? Mungkin ada percikan api dari situ. Ya langsung menyebar kemana-mana. Dari ledakan pertama, ledakan kedua, ledakan ketiga terus. Sampai habis materialnya baru berhenti itu. Kalau sudah ada pemicunya. Tradisi main petasan terlebih memasuki bulan puasa Ramadan juga tak bisa diabaikan jadi pemikat bagi warga yang mencari cuan. Apalagi bahan untuk merakit petasan juga mudah didapat. Tapi masyarakat harus paham ada ancaman pidana mengintai. Ya, barang siapa dengan sengaja menggunakan petasan yang menyebabkan orang lain menderita luka hingga meninggal dunia, terancam hukuman 20 tahun penjara. Untuk peracik petasan dapat dipidana 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa haram membakar dan menyalakan petasan serta kembang api karena dampaknya yang sangat berbahaya. Tak hanya materi, tapi juga bisa merenggut nyawa. Tim Liputan melaporkan.